Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dan dengan saya sendiri dengan nama Ahmad Fitralap dan kawan saya akan mendiskusikan judul mengenal kebenaran ilmiah, yang mana yang diambil dari buku yang berjudul Filsafat Ilmu. Nah, di sini mengenal kebenaran ilmiah ada beberapa pendapat dari para ilmiah. Satu, Abbas Hamami Mintareja. Kata kebenaran dapat digunakan sebagai suatu kata benda yang konkret maupun abstrak. Dua, Muhammad Norsyam. Kebenaran adalah suatu nilai utama di dalam kehidupan manusia sebagai nilai-nilai yang menjadi fungsi rohani manusia. Tiga, Abdul Qadir. Kebenaran adalah persesuaian antara pernyataan dengan fakta-fakta itu sendiri atau pertimbangan dan situasi yang dipertimbangkan itu berusaha melukiskannya. Nah, dan selanjutnya kebenaran dalam sejarah filsafat. Teori pengetahuan berdasarkan rincian di atas berfokus kepada pembahasan mengenai subjek dan objek. Ukuran kebenaran dan sahnya suatu kebenaran terbagi menjadi 3. Yang pertama, kebenaran sebagai sesuatu yang mutlak. Yang kedua, kebenaran sebagai sesuatu yang subjektif. Yang ketiga, kebenaran sebagai suatu kesatuan. Kebenaran berawal dari realitas, kemudian dilakukan sebuah penelitian ilmiah dan diujikan, yang pada akhirnya menghasilkan sebuah kesepakatan, yang kemudian kesepakatan tersebut merupakan sebuah kebenaran. Dan setelah itu kebenaran agama. Kebenaran agama adalah pandangan yang menyatakan bahwa kebenaran yang diterima oleh manusia berdasarkan pada yang bersumber pada Tuhan. Dan selanjutnya kebenaran filsafat. Kebenaran filsafat adalah kebenaran yang diperoleh dengan cara merenungkan atau memikirkan sesuatu sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya, sesuatu yang ada atau yang mungkin ada. Dan selanjutnya kebenaran ilmu. Kebenaran ilmu merupakan kebenaran yang diperoleh secara mendalam tanpa menghiraukan kegunaan ilmu tersebut. Di sini kebenaran mempunyai jenis-jenis. Satu jenisnya adalah kebenaran aktual atau kebenaran empirik, yang merupakan kesesuaian antara sebuah pendapat dan hal yang ada di dalam keadaan dan hubungan yang nyata. Dua, kebenaran formal logis intensional. Kebenaran menurut definisi merupakan hasil pemikiran yang logis, masuk akal. Tiga, kebenaran ideal. Kebenaran yang tidak dapat dicapai dengan menguji konsistennya terhadap kenyataan atau logika semata. Empat, kebenaran transendental. Kebenaran dasar realita yang dicapai melalui filsafat mengenai hal absolut, berarti menunjukkan hal-hal yang bersifat rohani. Teori kebenaran korespondensi. Teori kebenaran adalah suatu paham yang mengatakan bahwa suatu pernyataan dapat dikatakan benar apabila makna yang dikandungnya adalah sesuai atau relevan dengan objek yang dituju. Teori kebenaran koherensi. Teori kebenaran koherensi adalah kesesuaian antara suatu pernyataan dengan pernyataan lainnya yang sudah terlebih dahulu diketahui, diterima, dan diakui sebagai benar. Teori kebenaran pragmatis yang dikerjakan, dilakukan perbuatan dan tindakan. Teori kebenaran sintaksis menjelaskan bahwa kebenaran sintaksis bertitik tolak kepada keteraturan sintaksis atau gramatika yang dipakai oleh suatu pernyataan. Artinya suatu pernyataan benar jika pernyataan itu mengikuti aturan-aturan sintaksis yang baku. Dan setelah itu teori kebenaran semantis. Istilah semantik berasal dari bahasa Yunani yang artinya semantikos, yang berarti semanian, mengartikan dan sistema, arti tanda. Abbas Hamami Mintareja menjelaskan. Dan setelah itu teori kebenaran semantis adalah suatu proposisi memiliki nilai benar ditinjau dari segi arti atau makna.
Atau dengan kata lain bahwa proposisi baru mempunyai nilai kebenaran jika ia memiliki arti. Teori kebenaran non-deskripsi. Suatu pernyataan itu akan mempunyai nilai benar akan sangat tergantung pada peran dan fungsi pernyataan tersebut. Teori kebenaran logis yang berlebihan atau logical superfluity of truth. Teori yang dikembangkan aliran positivistik ini pada dasarnya menyatakan kebenaran itu proposisi yang merupakan fakta atau data yang telah memiliki evidensi. Teori kebenaran spiritual. Teori kebenaran spiritual dilandaskan dengan sebuah pernyataan bahwa Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kebenaran mutlak, di mana kebenaran tersebut sebagai sumber kebenaran mutlak. Setelah itu penemuan kebenaran. Kebenaran dapat diperoleh oleh manusia melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan non-ilmiah dan pendekatan ilmiah. Penemuan non-ilmiah. Secara kebetulan, penemuan kebenaran secara kebetulan dapat diandaikan ketika manusia mengetahui tentang api yang diperoleh secara kebetulan. Penemuan kebenaran dengan akal sehat. Akal sehat adalah serangkaian konsep dan bahkan yang memuaskan untuk kegunaan praktis bagi manusia. Prasangka. Penemuan pengetahuan yang dilakukan melalui akal sehat kebanyakan diwarnai oleh kepentingan orang yang melakukannya. Penemuan kebenaran melalui intuisi. Intuisi merupakan pendapat berdasarkan naluri, tidak melalui pemikiran. Penemuan kebetulan dan coba-coba. Penemuan kebetulan dan coba-coba sering diistilahkan trial and error, di mana model penemuan kebetulan atau coba-coba diperoleh melalui rencana yang tidak pasti. Penemuan kebenaran melalui generalisasi pengalaman. Penemuan ini berdasarkan pengalaman yang ada sebelum ini, maka manusia mencoba membuat generalisasi pengalaman. Penemuan kebenaran melalui kewibawaan. Pada masyarakat purba, apabila terjadi sesuatu seperti gejala alam, penyakit, bencana alam, maka anggota masyarakat akan mendatangi tokoh yang dianggap mengetahui, seperti kepala suku. Penemuan kebenaran secara spekulatif. Penemuan kebenaran secara spekulatif merupakan sebuah metode mencari kebenaran secara coba-coba. Dan terakhir, pendapat otoritas ilmiah dan pikiran ilmiah. Otoritas ilmiah biasanya dapat diperoleh seseorang yang telah menempuh pendidikan formal tertinggi, misalnya seorang dokter atau profesor. Dan setelah itu pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah umum merupakan suatu penelitian yang berdasarkan suatu teori tertentu. Kebenaran ilmiah mempunyai karakteristik. Salah satunya adalah kebenaran yang berkaitan dengan kualitas pengetahuan. Pengetahuan seperti pengetahuan biasa, pengetahuan ilmiah, pengetahuan filsafat, dan pengetahuan agama. Dua, kebenaran. Kebenaran dikaitkan dengan sifat atau karakteristik. Bagaimana cara atau dengan alat apakah orang ilmu membangun pengetahuannya. Tiga, kebenaran yang dikaitkan atas ketergantungan terjadinya pengetahuan adalah bagaimana relasi atau hubungan antara subjek atau subjek yang mana dominan dalam membangun pengetahuan. Kebenaran memiliki standar sendiri dalam melakukan penilaian, di mana salah satunya dapat dilihat di antara subjek dan objek dalam membangun sebuah pengetahuan. Di antaranya struktur rasional logis, isi empiris, isi pragmatis. Tiga karakteristik di atas merupakan esensi atau dasar dalam kebenaran ilmiah yang harus dipenuhi. Di mana rasional dan empiris merupakan dua syarat utama yang melandasi kebenaran ilmiah. Dapat tiga tahap yang harus dilewati dalam tahapan berpikir ilmiah, yaitu skeptik, analitik, dan kritis. Mungkin ini saja yang dapat kami diskusikan. Kurang dan lebihnya kami mohon